Bangun tidur tadi gue lihat video lagi nih, video sampah menurut gue. Ada apa sih, pendamping hukum ya kan, pulang kampung terus sok-sokan dia nawarin duit 100 juta ke klien orang tanpa menghargai surat kuasa orang yang ada. Begini ya pakar hukum, saya balik ke Pekanbaru karena saya banyak perkara di Pekanbaru, banyak kewajiban yang harus saya selesaikan karena klien saya banyak di Pekanbaru. Saya harus sidang di pengadilan, saya harus mendampingi di Polda, di Polres, dan pertemuan-pertemuan lainnya di Pekanbaru. Karena pengacara profesional itu bukan hanya main media sosial, tapi dia real beracara ya. Karena saya Ya kan, Pak DS, apabila kamu ingin mundur, saya kasih 100 juta dengan handphone, iPhone, Pro Max, apa segala itu. Sombong kali kau dari planet Mars datang kemari nawar-nawarin klien orang. Kau tahu nggak? Aku ini pengacara yang sering bagi-bagi rumah, bagi-bagi tanah, bagi-bagi duit. Tapi nggak pernah masuk medsos. Sini ke rumah, gue kasih. Gue kasih buktinya. Ke rumah sini. Kalau gue nggak benar, tuntut gue. Gue bagi-bagiin rumah. ada pakar hukum ya yang mengatakan bahwa saya melakukan penghinaan terhadap DS karena saya ingin memberikan hadiah iPhone 13 Pro Max. Juga saya melakukan penghinaan karena ingin memberikan uang 100 juta rupiah ya. Dan katanya saya banyak mengomentari hal-hal terkait dengan perseteruan Pak Haji Faisal dengan DS sebelumnya tidak atau belum menerima kuasa. Jadi saya mau nanggapin nih. Jadi soal penghinaan yang katanya penghinaan ya. Penghinaan ada diatur dalam KUHP 27 ayat 3 ya. Undang-Undang 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE. Turunannya ada SKB 3 Menteri. Silahkan apabila pakar hukum ini ya menegaskan bahwa saya melakukan penghinaan, saya tunggu laporannya dan saya akan siap. Tapi sebaliknya ya, kalau saya sudah membuat laporan, kita akan lihat laporan mana yang akan diproses dan laporan mana yang akan patah, bengkok, dan hancur. Nah, kita akan lihat ya. Karena saya kalau sudah buat laporan tentu dasar-dasarnya atau argumentasi dan dalilnya serta bukti-buktinya sesuai dengan 184 KUHP tentu akan maksimal ya, tidak sembarang lapor ya. Zara dan full NB. Pokoknya DS nggak mau duitnya ya udah, kita belanjain aja gitu. Besok mau pulang guys ke Pekanbaru, doain ya. Yang ini ukuran S. Oke guys, kita di Woods. Jadi Air Jordan tuh udah Jordan. Kita sekarang ke Woods. Bentar lagi. Juta 500. Oke. Terima kasih ya Kak. Oke, thank you. Bang, udah? Ini aman nih kan? Dibawa kayak gini kan? Iya. Thank you ya. Iya Kak, makasih. Oke, Woods. Keruan hari ini tuh kita mau silaturahmi ke kantor Bang Sandi, lawyer top Jakarta. Insyaallah mantap. Besok kita pulang. Lo bilang di klien lo, oh enggak, lo nggak nyebutin nama, nggak kena kok, nggak kena. Orang lagi bikin video tentang cerita yang hampir mirip sama kelakuan lu, kok lu jadi marah nyebut nama juga enggak? Lo pakai ngebalikin video itu bahwa saya dikata-katain, saya dihina, dibilang bandar togel. Iya, ngatain lu siapa? Lu kan nggak ada nama disebut di situ. Itulah yang dirasakan oleh orang yang lu bilang nggak nyebut nama, tapi kondisi atau ceritanya sama seperti apa yang dialami oleh orang itu. Itulah yang dibilang. Lo baru dites satu perkara aja, lo udah kebocoran. Kebodohan lo tuh kelihatan. Saya nggak nyebut nama, klien saya nggak nyebut nama. Ingat, klien saya nggak mungkin kena pidana, nggak bakal nyebut nama. Lah orang bikin video, lo baper, lo marah-marah, seakan-akan
diomongin. Lu pakai nyebut-nyebut pengacaranya DS itu menyebut saya dengan kata-kata menyebut lo. Planet Mars. Lu pulang kampung aja sono, di sini banyak orang, banyak pendamping hukum yang banyak yang profesional. Lu pulang aja, norak lo cara lo. Kayak Bandar Togel tau nggak? 100 juta. Kecil amat 100 juta. Gue pernah makan sama klien gue di salah satu hotel VVIP. Lo paham? 68 juta sekali makan, kepiting doang sama susu sama roti. Lu mau gue tunjukin tempatnya ya? Lu kesini, gue tunjukin. Biar lu melek. Di sini Jakarta boy. Biaya hidup mahal, makanya lu kan cuma seminggu di sini pulang lagi. Kenapa? Lu nggak mampu kan? Lu nggak mampu di sini kan? Iya. Lu dari planet Mars datang kemari. Semua apa yang lu omongin itu, gue tes, gue balik-balikin. Lu merasa akhirnya, loh, kok dia balik ngomongin saya? Padahal gue lagi dongeng. PA. Baru dites dengan satu istilah aja, lu udah merasa. Lu bilang katanya kalau nggak nyebut nama nggak bakal kena pidana dan bukan gue. Aduh, kampungan cara lu. Banyak pendamping hukum yang profesional di Jakarta boy ya. Hati-hati bicara. Salam hormat dari pengacara Puput. Dilantik di organisasi Pradi ya, yang ketua umumnya adalah Dr. Junifer Girsang. Jadi jelas ya, organisasi saya jelas, lulusan saya jelas, sehingga Anda tidak usah ragu dengan keprofesionalan saya. Nah, yang kita ragukan adalah Anda, yang mana Anda merasa sendiri ya, merasa pakar hukum, merasa sultan ya kan. Anda baru makan 67 juta. Saya kan nggak mau sebutkan itu karena norak. Anda lihat aja dari berlian kita, dari gelang saya, kalung saya. Ini yang ada di badan saya 1 bajero bos. Tapi saya kan nggak perlu ungkapkan itu. Real itu. Saya belanja di toko emas termewah yang ada di Pekanbaru. So, Anda jangan klaim-klaim diri Anda sultan, jangan klaim-klaim diri Anda pakar hukum. Anda nothing, nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena pendapat Anda, argumentasi Anda obscure, tidak berdasar, tidak pernah berbicara dasar hukum. Yang Anda bicara hanyalah soal perasaan, ditambah lagi Anda bicara ngawur soal kepolosan. Yang Anda sampaikan adalah virginity. Anda silahkan dibaca terminologi virginity. Orang publik sudah tahu virginity itu adalah perawan atau tidak perawan. Anda mau ngeles lagi ya. Kalau Anda diperkarakan ya, ini masuk loh, hati-hati Anda ya, hati-hati Anda, hati-hati, masuk itu pasal 27 ayat 3-nya. Jadi hati-hati. Bukan berarti sekarang tidak dilaporkan Anda bisa lepas begitu aja ya. Nanti saya bisa sampaikan ya kepada keluarga Pak Haji Faisal, biar orang-orang begini nih ya, yang offset ya, harus dikasih pelajaran biar ada efek jerah. Nah, saya ya, Anda harus tahu juga, saya juga aktif di